Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan hari yang datangnya pasti terjadi. Hanya saja mengenai waktunya, tak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali Allah Ta'ala saja. Maka, kerahasiaan terjadinya hari kiamat seharusnya menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan memaksimalkan ikhtiar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam agama Islam yang kita anut, salat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Juga salat adalah ibadah yang sangat penting. Karena sangat penting maka kita harus menata salat. Maksudnya, salat dilaksanakan sesuai tata aturannya. Salat dilaksanakan sesuai tata waktunya. Salat adalah ibadah sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan banyak anugerah, rezeki dan lain sebagainya. Inna ataina al-kausar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat yang baik adalah salat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut. Agar salat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka hakikat salat dipraktekkan di luar salat. Siapa yang mendirikan salat, maka bagus amalnya. Siapa yang tidak bagus salatnya, maka amalnya pasti rusak. Allah sangat penyayang pada hamba, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Berikut keutamaan salat sunnah. Pertama, dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma'dan bin Abi Talhah al-Yamari, ia berkata, aku pernah bertemu Syauban bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukanlah padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Syauban, beritahukanlah kepadaku amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Syauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya Syauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyak salat pada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Syauban padaku. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, akan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab,
Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, 'Mintalah kepadaku.' Maka aku berkata, 'Aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga.' Beliau bertanya, 'Adakah permintaan yang lain?' Aku menjawab, 'Tidak, itu saja.' Maka beliau menjawab, 'Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud.' Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, salat adalah sebaik-baik amalan. Dari Sauban ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudhu melainkan ia adalah seorang mukmin." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, menggapai wali Allah yang terdepan. Orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi wali Allah yang istimewa. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa." Wali Allah itu ada dua macam. Yang pertama, as-sabiqun al-muqarrabun, wali Allah terdepan, dan yang kedua, al-abror as-sabul yamin, wali Allah pertengahan. As-sabiqun al-muqarrabun adalah hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah dengan amalan sunnah. Al-abror ashabul yamin adalah hamba Allah yang hanya mendekatkan diri pada Allah dengan amalan wajib dan meninggalkan yang haram. Ia tidak membebani dirinya dengan amalan sunnah dan tidak menahan diri dari berlebihan yang mubah. Mereka inilah yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqiah ayat 1-14. Lalu yang kelima, Allah akan memberi petunjuk kepada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya serta doanya pun mustajab. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya." Hadis riwayat Bukhari. Umat Islam tidak boleh menyepelekan amalan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah hubungan internal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan sholat lebih tinggi dari amalan lain karena terus dikerjakan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.